Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam Sabtu yang lalu kita sudah selesai membicarakan tentang sholat istisqa atau sholat minta hujan. Malam hari ini kita pindah pada topik yang lain, yaitu tentang sholat khauf atau sholat ketika berada dalam ketakutan. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Faslun wa salatul khaufi ala thalathati atrubin. Ahaduha ayyakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblati fayufarriquhumul imamu firqatain. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun taqifu khalfahu. Salat khauf atau salat dalam kondisi ketakutan dibagi kepada 3 macam. Ahaduha, salah satunya, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah, di mana ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat khauf ini maksudnya sholat ketika dalam kondisi perang. Ya, ini maksudnya ini. Jadi pada zaman Rasul kita ketahui sering terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ini sering memusuhi umat Islam ketika itu. Nah, ketika berkecamuknya peperangan, lalu waktu sholat tiba. Apakah sholat ditunda dulu? Tidak. Nah, ini luar biasanya perintah sholat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya ibadah sholat tidak bisa ditunda. Ketika dia masuk waktunya, kita harus menunaikannya. Ya kan? Dalam kondisi apapun itu. Coba kita bayangkan, dalam kondisi perang sekalipun, dalam kondisi berhadap-hadapan dengan musuh sekalipun, kita harus menunaikan ibadah sholat. Maka diatur oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kita mengerjakan sholat ketika dalam keadaan khauf istilahnya, dalam keadaan berada dalam ketakutan. Siapa yang tidak takut ketika musuh akan menyerang kita, gitu kan? Kalau musuh berhadapan dengan kita, kalau bukan kita yang mati, dia yang mati. Istilahnya kan begitu kan? Nah, dalam kondisi seperti itu pun kita harus tetap memperhatikan ibadah sholat ini. Ini Bapak Ibu sekalian, maknanya kepada kita bahwa memang sholat ini sungguh sangat penting dalam ajaran agama ini. Ya, maka dikatakan as-sholatu imaduddin, ya, dalam hadis dikatakan sholat itu ibaratkan tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau agama yang kita anut ini ibaratkan satu bangunan yang utuh, maka sholat itu posisinya dalam bangunan itu adalah ibaratkan tiang yang tegak. Dapat kita bayangkan betapa tiang-tiang bangunan masjid ini kalau tidak ada misalnya atap tidak akan bisa diletakkan. Dinding-dinding ini tidak bisa gimana nempelnya, gitu kan? Nah, itu pentingnya ibadah sholat ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu selagi akal kita masih sehat, ya kan, baik waktu kita dalam kondisi sakit atau kita dalam kondisi sehat, sholat itu wajib hukumnya. Ya, tidak bisa tidak. Nah, ini kadang-kadang orang sudah sakit, diimpus, tidak sholat lagi. Kenapa tidak sholat? Tidak bisa wudhu, dia pula kan. Kalau sebenarnya kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa terkena air, kalau tidak bisa wudhu misalnya kan bisa kita minta bantu ke orang. Atau dokter mengatakan tidak boleh kena air, bisa tayamum. Ya kan? Tidak bisa tegak, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Berbaring tidak bisa ngarep kiblat, berapa yang bisa. Tapi ibadah sholat itu harus ditunaikan pada waktunya. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah ketika dalam kondisi perang, ya.
yang disebut dengan namanya sholatul khauf, ya. Sholat 5 waktu itu juga lah. Tetapi karena dalam kondisi kan beda. Dalam keadaan aman dengan tidak aman beda perasaannya kan, maka diatur. Bagaimana caranya? Maka di sini dikatakan wa sholatul khauf itu sholat dalam keadaan takut 3 macam. Salah satunya ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblat. Yang pertama ketika musuh tidak di arah kiblat. Kalau misalnya sekarang ini kita di arah kiblat kan arah ke barat sana gitu kan. Ini yang pertama ini ketika musuh bukan di arah kiblat. Boleh jadi barangkali dia di timur begitu kan. Tidak searah dengan kiblat. Lalu bagaimana caranya? Fayufarriquhumul imamu firqatain. Caranya imam membagi jamaah itu kepada 2 kelompok. Firqatain. 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Nah, satu kelompok berdiri ya, berdiri di arah musuh. Kalau berarti di arah musuh, kalau misalnya musuhnya di sana itu kan, berarti satu kelompok berdiri di sana. Wa firqatun khalfahu, dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Ada ya. Jadi ada 2 kelompok. Setelah itu, setelah dibagi 2 kelompok, fayusallil firqatu fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Di pertama imam sholat dengan kelompok yang berada di belakangnya. Tadi kan 2 kelompok kan, satu di belakangnya, satu yang di arah musuh tadi. Maka imam sholat dengan kelompok yang berada di belakangnya rakaatan, 1 rakaat dulu, 1 rakaat. Kemudian summa tatimmu linafsiha. Kemudian setelah selesai 1 rakaat, kelompok yang di belakang imam ini maka melanjutkan sendiri-sendiri. Tidaklah ikut imam. Gitu ya. Tatimmu linafsiha. Wa tamdi ila wajhil adu. Nah, kemudian itu baru dia menghadap musuh. Jadi istilahnya bergantian ya. Wa ta'tit ta'ifatul ukhra, dan kemudian muncullah kelompok yang lain, kelompok yang di arah musuh tadi itu ya. Fayusalli biha rak'atan, maka ia pun sholat bersama mereka 1 rakaat. Tadi kan di belakang dia imam 1 rakaat kan. Ketika masuk rakaat yang kedua, fayusalli biha rak'atan, dia sholat dengan mereka dengan yang menghadap musuh tadi itu 1 rakaat pula. Wa tatimmu linafsiha. Kemudian setelah sholat dengan imam 1 rakaat yang berada di pihak musuh tadi, lalu menyelesaikan sendiri-sendiri. Itu caranya. Wa yusallimu biha, dan dia salam dengannya. Ya, itu model yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekedar pengetahuan saja. Mudah-mudahan kita jauh dari musuh. Dan ini biasanya kalau menghadapi perang kan yang pertama kali tampil adalah TNI biasanya kan, tentara yang dipersiapkan. Ya, tapi tidak tahu nanti kalau misalnya tentaranya tidak cukup, kita harus maju juga, bela negara istilahnya kan. Ya. Itu model yang pertama. Wasani yang kedua, model yang kedua, sholat khauf yang kedua, ayyakuna fi jihatil qiblati fayasuffuhumul imamu saffain wa yuharrimu bihim fa idza sajada ma'hu ahadus saffain. Ya. Nah, model yang kedua ketika musuhnya itu berada di arah kiblat. Berarti kalau kita arah barat, musuh itu berada di barat, gitu ya. Maka caranya bagaimana? Fayasuffuhumul imamu saffain. Imam membuat dalam bentuk 2 shaf. Jadi dibuat dalam bentuk 2 shaf. Berarti 1 shaf sini, 1 shaf di sana lagi, ya. Wa yuharrimu bihim. Wa yuharrimu bihim,
Yang pertama, imam bertakbiratul ihram, membaca takbiratul ihram bersama mereka. Jadi sama-sama membaca takbiratul ihram. Kedua sop itu sama-sama. Kalau yang pertama tadi kan tidak kan? Ada model yang pertama ini tidak. Sama-sama bertakbiratul ihram. Yuharrimu bihim. Nah, faiza rofa'a sajadu, ketika dia faiza rofa'a, ketika dia imamnya itu mengangkat kepalanya. Faiza rofa'al imam, apabila ketika imam telah mengangkat kepalanya, ya, sajadu, maka terlampau tadi ya. Kita ulangi lagi ya. Faiza sajada ma'ahu. Ya. Kita ulang lagi. Yang pertama tadi imam membentuk dua sop, ya. Wa yuharrimu bihim, dan mereka kemudian imam sama-sama bertakbir dengan mereka, dengan yang dua sop itu. Faiza sajada, apabila imam sujud fir raqatil ula, pada rakaat yang pertama, ya, sajada ma'ahu ahadus suffain. Jadi sujudlah bersama imam salah satu dari dua sop itu. Jadi berarti ini sebelum sholat harus kasih tahu dulu ini kan. Ketika nanti imam sujud gitu ya. Nah, jangan sujud semua. Salah satu sop ini yang sujud, yang lain tetap tegak begitu ya, berdiri. Sajada ma'us ahadus soffain wa waqafa soful akhar. Nah, dan sop yang satunya itu tetap berdiri. Untuk apa? Yahrusuhum, untuk menjaga jamaah yang sholat yang sujud tadi, ya. Yahrusuhum. Fa iza rafa'a, nah, ketika sop yang sujud tadi itu mengangkat kepalanya, ya kan, faiza rofa, ketika imam telah mengangkat kepalanya, maka sop yang lain itu kembali sajadu. Jadi bergantian istilahnya. Maka mereka itu melakukan sholat. Walahikuhu, dan mereka pun mengikutinya. Ini bentuk sholat khauf yang kedua. Watsalitu, dan yang ketiga, ayyakuna syiddatul khauf, ya. Ayyakuna syiddatul khauf, yaitu dalam kondisi yang ekstra menakutkan, ya. Syiddatul khauf, ya, ekstra menakutkan. Bagaimana caranya kalau demikian? Maka cara sholatnya fayusolli kaifa amkanahu rojilan au rokiban mustaqbilal qiblati au ghairu mustaqbililaha. Kalau misalnya sangat menakutkan, bagaimana misalnya sangat menakutkan? Nah, musuh menyerang, ya kan? Kalau kita nak rukuk lagi, orang sudah duluan pula nombak barangkali pada masa itu kan. Lalu bagaimana caranya? Nah, katanya kaifa amkanu, bagaimana bisa sajalah, gitu kan? Mau sholat sambil rojilan, sambil berjalan, silakan, ya kan? Jalan dikit, gitu kan? Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, datang musuh, lari lagi ke sana, ya kan? Au rokiban, atau dia sambil menunggang kuda misalnya, ya, atau mengendarai, bisa juga. Yang penting sholat jangan tinggal. Itu nian Bapak Ibu sekalian, sholat begitu kan. Dalam kondisi perang berkecamuk pun sholat tidak boleh tinggal. Bagaimana bisanya? Nah, begitu juga kita kalau misalnya dalam kondisi sangat payah sekali, gitu kan. Tapi akal kita masih lurus, masih sehat. Bergerak tidak bisa, bergerak dikit sakit. Bagaimana bisanya? Pakai isyarat mata pun boleh, gitu kan. Itu namanya sholat menghormati waktu. Hanya saja begini, kalau misalnya sholat kita seperti itu, sholat darurat seperti itu, ketika sehat nanti dikodok kembali. Karena pada hakikatnya kan tidak sempurna kan. Rukuk tidak ada, sujud tidak ada, ya kan. Hanya kita menghormati waktu. Lalu kenapa harus sholat juga? Karena andaikan kita meninggal ketika itu, maka kita tidak berada dalam keadaan maksiat istilahnya. Tidak berada dalam keadaan
menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berdosa. Kira-kira begitu. Walaupun sholat kita itu tidak terhitung istilahnya, karena kan diulang lagi kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu kita melaksanakan sholat, walaupun sholat kita harus diulang, ya kan, kita tidak berdosa dalam waktu itu. Yang berdosa itu ketika dia tidak sholat, ya kan. Padahal dia masih ada upaya misalnya dengan mengisyaratkan dengan matanya atau apapun, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya ibadah sholat ini. Ini gambaran bagi kita ini dalam kondisi perang berkecamuk pun, ya kan, sholat katanya tadi itu bima amkan, dengan sedapat mungkin, seperti apa saja mungkinnya. Sempurna tidak sempurna tidak apa-apa, ya kan, pakai ruku tidak pakai ruku, ya kan, hanya disyaratkan saja, diniatkan saja. Nah, begitu nih Bapak Ibu sekalian ibadah sholat ini. Baik, ini Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan sholatul khauf, ya. Ini sekedar gambaran saja, barangkali hampir kalau kita jamaah ini tidak pernah bertemu ini kan, hanya sekedar pengetahuan, kira-kira begitu. Tapi kita dapat ambil hikmah di sini, pelajaran bahwa ibadah sholat itu begitu pun, bagaimanapun daruratnya, bagaimanapun kondisinya gentingnya, sholat itu tidak boleh tinggal, ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita ini. Dalam kondisi apapun, sholat tidak boleh tinggal, ya.